Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayat. Ini dengan NIM P101223132 kelas D mata kuliah Gizi Kesmas yang akan memaparkan materi mengenai kekurangan vitamin A atau KFA. Nah, adapun pokok-pokok pembahasan yang akan kita bahas dalam video ini yaitu pengertian vitamin A, fungsi vitamin A, sumber vitamin A, kekurangan vitamin A, kelebihan vitamin A, AKG vitamin A, dan upaya pencegahan kekurangan vitamin A. Nah, yang pertama itu pengertian vitamin A. Apa itu vitamin A? Vitamin A merupakan suatu zat gizi penting yang larut dalam lemak dan disimpan dalam hati, tidak dapat dibuat oleh tubuh sehingga harus dipenuhi dari luar. Berfungsi untuk penglihatan, pertumbuhan, dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Menurut ahli, vitamin A merupakan salah satu vitamin yang larut dalam lemak atau minyak. Faktor yang mempengaruhi vitamin A yaitu suhu dan tempat penyimpanan. Vitamin A stabil terhadap panas, asam, dan alkali, tetapi sangat mudah teroksidasi dan udara akan rusak pada suhu tinggi. Nah, yang kedua yaitu fungsi vitamin A. Menurut Kemkes RI 2011, vitamin A merupakan zat gizi yang esensial bagi manusia karena zat gizi ini sangat penting dan konsumsi makanan kita cenderung belum mencukupi dan masih rendah sehingga harus dipenuhi dari luar. Nah, adapun fungsi-fungsi vitamin A yaitu menyokong pertumbuhan dan kesehatan terutama diperlukan untuk penglihatan. Yang kedua, vitamin A dipergunakan untuk regenerasi pigmen retina dan mata dalam proses adaptasi gelap. Yang ketiga, vitamin A juga berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Yang keempat, memegang peranan penting pada kesempurnaan fungsi dan struktur sel epitel. Yang kelima, retinol berpengaruh terhadap pertumbuhan dan diferensiasi limfosit B, leukosit yang berperan dalam proses kekebalan humoral. Nah, yang ketiga yaitu sumber vitamin A. Vitamin A banyak terdapat di sayuran, buah, dan lauk hewani menurut Salam Riwan dan Martiato dan Taha. Sumber vitamin A pada sayuran yaitu bayam, kangkung, tomat, wortel, sawi, katok, kelor, dan labu. Sumber vitamin A pada buah yaitu papaya, mangga, semangka, dan alpukat. Sedangkan pada lauk hewani yaitu telur, daging ayam, hati sapi, dan susu. Nah, selanjutnya yaitu kekurangan vitamin A. Apa saja sih dampak dan ciri-ciri kekurangan vitamin A? Yang pertama yaitu kulit kering, yang kedua yaitu hemaralopia atau rabun senja dan rabun ayam, yang ketiga yaitu gangguan kesuburan, yang keempat penyembuhan luka melambat, yang kelima daya tahan tubuh menurun, dan yang keenam resiko kanker meningkat. Nah, untuk data yang diambil pada tahun 2014 diperkirakan terdapat sebanyak 6-7 juta kasus serotophalmia atau kelainan pada mata karena kekurangan vitamin A. Pada balita di seluruh dunia, sekitar 250.000 sampai 500.000 balita di negara berkembang menjadi buta setiap tahun karena kekurangan vitamin A. Di Indonesia, sebanyak 20 sampai 40 juta menderita kekurangan vitamin A pada tingkat lebih ringan yang menimbulkan daya tahan tubuh anak menurun. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan vitamin A. Kelebihan vitamin A dalam tubuh dapat disimpan di dalam hati, terutama dalam sel-sel parenkim, yaitu dalam bentuk butir-butir lemak yang berisi campuran rantai-rantai ester retinil atau retinil palmiat 50%. Retinil stearat dan retinil oleat sebelum dilepaskan sebagai vitamin A, ester-ester tersebut mengalami hidrolis menjadi retinol. Pada hati, vitamin A terdapat dalam bentuk retinol, tetapi dalam darah retinol terikat pada protein spesifik yang disebut retinol binding protein atau RBP dan diangkut ke jaringan tepi seperti mata, usus, serta kelenjar ludah. Baik, selanjutnya yaitu angka kecukupan gizi vitamin A. Nah, seperti yang kita lihat pada tabel AKG Permenkes nomor 28 tahun 2019, ada yang meliputi perempuan, ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak, dan laki-laki. Nah, selanjutnya yaitu upaya mencegah kekurangan vitamin A. Prinsip dasar untuk mencegah dan menanggulangi masalah KFA adalah menyediakan vitamin A yang cukup untuk tubuh. Selain itu, perbaikan kesehatan secara umum turut pula memegang peranan dalam upaya untuk menyediakan vitamin A yang cukup untuk tubuh. Ditempuh kebijaksanaan sebagai berikut, yaitu pertama, meningkatkan konsumsi sumber vitamin A alami melalui penyuluhan. Kedua, menambahkan vitamin A pada bahan makanan
yang dimakan oleh golongan sasaran secara luas. Nah, kemudian yang ketiga yaitu distribusi kapsul vitamin A dosis tinggi secara berkala. Nah, menurut ahli, upaya meningkatkan konsumsi bahan makanan sumber vitamin A melalui proses komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE merupakan upaya yang paling aman dan langgeng, namun disadari bahwa penyuluhan tidak akan segera memberikan dampak nyata. Selain itu, kegiatan fortifikasi dengan vitamin A masih bersifat rintisan. Oleh sebab itu, penanggulangan KFA saat ini masih bertumpu pada pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi. Baiklah, itulah hasil presentasi dari saya. Saya Nur Hidayat pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.